Indra Winata. Niko. Dikit banget suaranya. Iya emang gitu. Oh iya udah deh. Biasa aja. Selamat datang kembali di Spijak seputar pinggiran Jakarta. Dan kita nggak cuma berdua doang, tapi Yoi. udah ada. Siapa bang namanya? Ukin. Wih. Oke. Akhirnya ada bintang tamu bro. Akhirnya ada bintang tamu. Akhirnya ya. Iya. Mungkin siapa Gus? Bang Ukin ini adalah salah satu founder ya bang. Oh Ya. mungkin Wonder. Founder dari komunitas Rumah Bergerak. Wih, Asik. komunitas ya, kita nyebutnya komunitas. Bebas lah. Sebenarnya kalau rumah bergerak itu lebih ke ruang sih. Lebih ke Cuma ruang. memang ada banyak kolektif di dalamnya. Oke. Apa aja tuh bang kolektifnya? Jadi bentuk kolektif di sini nih langsung aja nih ya. Boleh, ceritain dikit aja. Kolektif skateboard ada. Oke, skateboard. Terus kolektif visual artnya juga ada. Ini ya? Nah, terus ada rumah bergeraknya sendiri juga ada sebenarnya. Apa tuh bang? Lebih ke musik sebenarnya. Dan kita nih kolaborasi sama kolektif-kolektif yang ada yang suka main ke sini. Oh. Jadi kita bikin merch, misalnya visual artisnya jago gambar nih, Iya. bikin merch deh. Ntar kita jualin, kita bayar desainnya, kayak gitu kurang lebih. Gimana caranya nih tempat biar tetap hidup, biar dapat cari pundi-pundi lah untuk tetap menghidupi kolektif, kan tujuan kolektif gitu kan? Iya. betul. Iya, Sebenarnya bisa hidup dari ngelakuin apa yang kita suka. betul. Benar. Secara mandiri. Kalau kolektif yang ada di sini, itu tuh cuma di pinggiran Jakarta atau di luar Jakarta pun ada gitu. Mayoritas dari Jakarta semua sih. Jakarta semua. Masih di sekitaran Jakarta Timur kebetulan. Oke. Jadi anak-anak Jakarta Timur tuh banyak yang merapat ke sini jadinya semenjak ini tempat ada. Gitu. Bekasi diajak apa bang? Bekasi ada juga kok yang sering ke sini anak-anak Bekasi. Malah kayak kalau lo tahu ada band Derangrang. Derangrang. Asal Bekasi kan ya. Iya. Dia hampir tiap hari mereka tuh nongkrong sini. Sebenarnya sasaran dari terbentuknya RB ini buat siapa sih bang? Kayak kalangan mana? Iya, Kalangan apa gitu kayak. Ya, Ini kayak- kolektif RB ini. Ya tadi kayak gue bilang ini kan ruang ya, ruang Iya. terbuka untuk para pelaku kreatif sebenarnya. Para pelaku kreatif tuh kan kebanyakan gue nih zaman Iya. dulu Iya. bingung nongkrong pinggir jalan. Zaman dulu bang ya? Zaman dulu ya. Oh iya iya. Zaman nanya. Beda Gus sama angkatan kita. Sorry nanya. Ya, jadi ini sebenarnya menjawab keresahan gua yang udah lama ngejalanin berkolektif gitu, Oke. berkomunitas, pindah-pindah komunitas. Emang satu ruang yang kita cari sebenarnya. Oke. Ya, ruang ini alternatif space yang gua bangun ini sebenarnya bisa dipakai buat pameran. Iya emang. Bener-bener. Terus Tempatnya bikin showcase musik. Hmm? Ya, kalau lu mau jadiin foto studio juga bisa buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau foto sesi di sini, ini udah berapa kali tempat dipakai buat foto sesi, buat syuting video klip, video musik kayak gitu-gitu. di sini. Iya, udah berapa kali. Bahkan Super Glad juga syuting comeback si Buluk Super Glad tuh. Oh iya. Video klipnya di sini Oh juga ada. pas yang awal-awal buluk. Iya, awal-awal Buluk balik. Salah satu tempat yang memorable juga berarti ya. Iya, alhamdulillah. Yoi. Berarti diibaratkan nih RB ini udah menjadi apa ya, orang-orang besar udah lumayan datang ke sini ya. Bang? Alhamdulillah Kayak sih. silaturahmi. Iya, gitu. Kalau boleh tahu sebesar sebenarnya apa sih, Bang? kawan-kawan lama sih, kawan-kawan Kawan-kawan lama. lama. Iya, Terus iya. tahu gue buat gini, akhirnya mungkin mereka juga kayak interest mau tahu kayak apa Oke. sih tempat lo Kin kayak Iya, gitu. Gue boleh dong bikin kayak gini ini, ya udah boleh lihat aja dulu gue bilang Iya, kayak gitu. Soalnya sebenarnya sebelum rumah bergerak ini ada, ini tempat udah jadi base camp dari zaman gue SMA nih. Oh, alah. Iya. Tempat nongkrong dulu nih. Tempat nongkrong, Iya, iya, tempat nongkrong band gua. Kalau kita lagi nggak nongkrong di pinggir jalan tuh, udah ngumpulnya di sini. Iya, iya, iya. Sampai dulu sempat kita bikin film dokumenter, rapatnya juga di sini. Ya mungkin karena gue punya space yang agak lumayan luas Gede, ya? gitu. Jadi teman-teman banyak seneng nongkrong di sini dan terus juga kalau berisik kan nggak terlalu ganggu juga kalau Iya. rame-rame gitu Iya. ya, nggak terlalu padat banget gitu lingkungannya. Nah dari situ juga gue akhirnya mikir ketika band udah mulai mau serius gitu, kayaknya harus ya udah nih jadi base camp band juga, mau ngerumusin sesuatu udah di sini aja, selalu di sini gitu. Oke. Dan terus ya kayaknya kita harus buka ruang lebih luas lagi nih buat teman-teman yang bisa dimanfaatin lebih ke orang banyak, Betul. terutama pelaku kreatif itu yang Iya, tadi gue iya. bilang. Nah berarti kalau misalnya kita mundur nih, Bang Ukin, Ya. kita mundur gitu ya timelinenya. Pertama kali jadi rumah bergerak itu tahun berapa? 2018. 2018. Nah, waktu itu gue cuma punya ini
kedai kecil. Oh, depan ini. yang depan. Kedai itu sama ini juga belum jadi, akhirnya gue bobok, gue satuin gitu. Ini bobok, Bang. Iya, gue Nyenyak bobok. gak dia? Kantor. Bisa. Akhirnya gue Bobok. Masih berusaha. Iya, iya. Ini ngomongin tadi Bang dari awal nih 2018 dan awalnya kan cuma kedai nih. Ya. Kalau kita ngebahas dari kolektif itu kan butuh operasional, butuh dana lah kita bicarain. Ya ini mungkin bisa tips juga nih buat para kolektif kan para pelaku kolektif, gimana sih cara kita tuh emang bisa survive sebagai kolektif gitu. Oke. Nah, ini mungkin ada yang pro ada yang kontra nih apa yang Iya, gue oke. lakuin sebelumnya nih. Jadi alhamdulillah dulu berapa ya, tarik mundur 5 tahun ke belakang, gue dikasih kesempatan untuk berkolaborasi sama sebuah brand. Oh iya oke. Sebuah brand. Nah, ini yang kayaknya dulu jadi polemik rame dibicarain di scene gitu ya. Oh, Anjir lu iya, paham. lu korporat tuh. Ya, gitu-gitulah. Nah, Ngerti. nah itu yang gue lakuin, gue bodo amat. Iya lah, Bang. Karena gue berpikir gue berkolaborasi sama brand selama tidak merugikan, Iya. sama-sama tidak merugikan, tapi kita mencari solusi yang win-win. Betul. Lu mau ke apa dari gue? Mm-mm. Gue punya teman-teman, punya komunitas, punya karya. Nah, kita saling tanya kebutuhan selama tidak merugikan dan menghasilkan sesuatu yang positif. Iya. Akhirnya gue dapat uang, Betul. udah pasti. Pasti Betul. plus money ya. Dapat exposure, Pasti Iya, dong. pasti. terus dapat link yang lebih luas Iya. di luar skena. Iya. Iya, Ketika iya, gue iya. berkolaborasi sama brand, Mm-mm. gue jadi kenal orang-orang penting gitu di dunia industri kreatif. Iya. Ya bisa kenal siapa banyak lah, Orang-orang gede lah ya. orang-orang besar gitu ya yang mungkin anjir, oh ternyata lu kenal kayak Iya, bener. gue aja nggak percaya, akhirnya gue bisa kenal sama mereka gitu, bisa Iya, iya, jadi iya. temenan. Nah itu benefitnya. Jadi ketika gue berkolaborasi sama brand itu, nabung, Iya. gue dapat reward, gue minta reward gue berkolaborasi sama dia, sama si brand ini, Iya. gue minta bahan bangunan. Oh iya. Barter ya, Bang? Nggak barter. Nggak. Jadi memang ada sebuah program, Oke. sebuah brand. Gue jadi brand ambassador brand itu. Terus ya dia kasih tahu ke benefitnya ini, dan lu di akhir tahun akan dapat reward sekian. Oke. Itu harus berupa barang. Tapi Oh. gue mikir kalau gue cuma beli kamera, laptop, apa lagi ya, Gitar. gitar atau Alat-alat alat musik, produksi lah ya. Manekin nih. ya misalnya kayak gitu. Ada manekin di belakang. Itu hanya gue bisa manfaatin buat gue sendiri mungkin. Betul, betul. Nah, gue cuma mikir, gue ada space nih, ada lahan, Heeh. ini tempat juga sering buat nongkrong. Kenapa gue nggak jadiin ruang? Itu awalnya. Jadi gue breakdown kebutuhan gue untuk bahan bangunan. Gue ajuin, ini sesuai budget. Lu emang cukup ya ini? Ya kalau nggak cukup ya dari gue pasti nambahin. Iya, iya, Gue betul. kasih Iya. anggaran sesuai limit yang lo kasih ke gue, kuota Iya. yang lo kasih ke gue. Dari situ sebenarnya. Dan gue juga apa? Apa sih lu? Ini gini-gini tuh. Mau sulap lu. Dan gue kan juga selama berkolaborasi ini Heeh. sama brand melibatkan teman-teman di komunitas. Oke, iya sih benar. Bener kan? Iya. Jadi untungnya buat bareng-bareng. Itu mungkin mereka nggak kena imbasnya secara benefitnya secara langsung, tapi ya gue nggak tahu sih, semoga teman-teman juga merasakan setelah gue bangun tempat ini ya akhirnya mereka punya ruang bisa Buat bergerak bareng-bareng. buat bergerak bareng-bareng. Tujuannya sih ke situ. Dan awareness barusan. Pas masa merintisnya atau rumah bergerak ini berapa orang sih Bang? Iya. Kurang lebih Kenapa Bang jadi kantong? Ada orang di sini. Pentolannya lah yang emang bener-bener nih. adalah Yang 10 atau bareng-bareng. 15 orang ya, gue lupa sih Lumayan tepat ya. berapanya. Tapi itu juga kumpulan dari beberapa kolektif Oh. yang memang Oh, dari awal tuh udah begitu Bang berarti. dari awalnya. Jadi ya mereka tahu gue berdiri di mana nih pada saat itu. Terus ada teman-teman kayak dari anak Home Is ada dari anak Soul Trouble ada. Nah ini kepala-kepalanya tuh kayak merapat gitu. Gue juga menawarkan, yuk kita jalan bareng-bareng, mau nggak lo? Iya. Gue mau rencananya begini-begini nih, kayak gitu ya. Akhirnya ya udah kita gerak bareng sampai sekarang sih, walaupun ada yang come and go gitu. Iya. Iya, pasti. people come and live lah. Bahasa gua keren Nah, banget. ini Bang asik nih lu. kalimat. Tapi kan dari 2 tahun nih Bang. 2 tahun berjalan, awalnya 10 terus people come and live lah. Ya. People come and go. Untuk pertama kali kedai. Ya. Ya kan?
abis kedai itu ngebesarin lagi tuh abis itu apa bang? Abis kedai gitu. Iya, karena kerja sama gue lumayan panjang tuh Ah, ah. waktu itu. Di tahun kedua gue minta bahan bangunan lagi. Oh, iya. Gitu. Lu mau apa lagi, Kin? Iya, iya. Gue mau bangun skateball. Mantap. Itu ya yang depan. Yang depan. Yoi. Secara nggak langsung Bang Ukin ini visioner ya. Iya. Tadinya mau dibikin kolam renang ya bang. Oh sekalian, Cuman kok outdoor gitu. Hai Sagung kalah nanti ya. Kalah. Semua orang nyangka nih, gue mau bikin kolam renang. Awalnya, Iya kan, iya, kan? awalnya. Ini kenapa ini waktu gue bangun kedai pertama sama ini ya. Kedai Oh, yang ini. sama store. Heeh. Terus itu udah gue gali, Oh, iya. tapi dana kan kurang ternyata kan. Udah gue diemin tuh setahun tuh Itu lobang. diem setahun lo bang. Setahun lobang. Lobang. Lobang doang. Kalau Yang lo paling enak pernah dari lobang ke tutup rumah, lobang. iya. Kalau Canda. lo pernah ke rumah bergerak awal-awal, Ya. itu lobang dan itu banyak pohon mangga apa segala macam. Oh. Serem lah. Asli. Nah, jadi ya tujuh kenapa skateball? Kan gak relate nih sama brand gitu. Iya, iya, pasti. Ya gue cuma bisa Iya meyakinkan. sih benar itu. Iya kan? Iya. So, ya si brand ini keberatan nih, nggak relate apa yang mau lu bangun. Ya Sama apa yang di-campaign-in sama mereka. Ya tujuan mereka dan maksudnya gitu lah. Mm-hmm. Ya gue bilang gimana caranya gue meyakinkan mereka, ya gue cukup kasih pandangan aja sih. Kenapa skateboard ini relate banget sama musik, sama visual Ya, art, betul. sama fashion apalagi juga Betul, gitu betul, kan. betul. Ini nyangkup semua dan ini akan nge-grab orang lebih lebar lagi. Betul. Gitu. Itu berarti awalnya abis store dan kedai itu skateboard. Yes. Baru musik. Musik sih udah jalan. Oh, tapi musik udah jalan. Udah jalan. Kita bikin gig akustik kan ini di sini. Oh. Store belum ada nih waktu dulu kan. Cuman ruangannya toh. Cuma ruangannya toh. Jadi ini kayak alternatif spesial di situ. Kita pameran di situ. Oh gitu. Jadi bikin akustik ngadep sana. Iya, iya, Orang iya, sambil iya. duduk-duduk di sana. Belakangnya lobang. Bener lobang yang bagus. Dulu banyak banget nyamuk friend di sini. Iya. Asli. Lobang pohon mangga lagi. Iya. Yang main musik kadang-kadang suka gini juga ya. Iya asli. Apalagi yang nonton. Autan diputer dulu autan. Nonton mosing-mosing gini. Oh, pernah full band juga pernah di sini. Oh, full band pernah di sini? Pernah. Aduh kacau deh. Rusuh awal-awal. Tapi kalau misalnya ngebahas bikin acara ya bang, Iya. pernah nggak sih pecah tapi chaos gitu. Apalagi ini lingkungan warga ya Lingkungan bang. tetangga Kalau deket-deket gitu. kalau chaos sih alhamdulillah ya sempat ada ribut-ribut kecil sih ada ya. Pasti. Yang gini-gini doang. belai. Ada kalau kayak gitu. Cuma kalau sampai chaos enggak. Yang bikin chaos itu cuma parkiran sebenarnya. Oh iya sih. Pasti sampai keluar ya. Iya, karena pernah kita bikin acara tuh macetnya sampai depan perempatan depan sana. Wah. Itu macetan di sana. Jadi banyak yang nongkrong nih, ada apaan sih? Anak-anak yang lagi belanja beli apa gitu. Gila Pak. Banyak yang sampai sana-sana. Ya itu ternyata ya alhamdulillahnya dari situ impact lingkungan juga jadi tahu nih tempat. Berarti emang bener sih. Maksudnya ketika udah rame gitu pada akhirnya atensi orang pada tahu nih lo Iya. bergerak gitu kan. Awal-awal kita ngumpul-ngumpul duduk itu lagi diskusi, bikin forum diskusi, ada aja tuh mama lewat awal-awal ya. Narkoba. Buset ngeri bener. Mama anjing. Kita lagi masang proyektor gitu kan, lagi mau bikin apa. Iya. Anjir, parah banget nih mama. Kate-kate. Terus gimana bang gitu? Padahal cara kita cuma nanggulanginnya? minum doang. Nanggulanginnya gimana? Iya, nanggulanginnya gimana, Bang? Ya pelan-pelan banget sih ini, alhamdulillah. Gue akhirnya berdialog sama yang punya lingkungan. Oke. Pengurus lingkungan lah. Iya. Ya, RT, RW. RT, RW paling utama kan itu. Gue belum pernah sampai kelurahan sih. Tapi RT RW tuh udah sangat sering negor gua sebenarnya awal-awal karena sering membuat keonaran. Enggak keonaran, kebisingan sebenarnya. Rame kan? Iya. Jadi itu sering tegur, "Kin, sini." Wah, lagi ada acara tuh gue dipanggil RT-nya, ngeliatin di depan aja. Iya, pasti. Gue dipanggil ngobrol, "Ya Pak RT, gini gimana ya? Yaudah nanti kita atur jadwal lah ketemu." Padahal waktu ini tempat awal kebuka, gue undangin mereka semua tapi nggak datang. Buset. Sebenarnya pengen datang, Bang, cuman kok mereka gaul banget. Beda kelas. Minder gitu, Bang. Iya. Gue nggak tahu juga, mungkin si pengurus wilayah juga kerja kali ya. Bisa jadi. Pada saat gue undang itu jadi Iya. nggak bisa datang. Cuma beberapa kayak keamanannya datang. Ya gue jelasin tuh dari tujuan gue bangun ini dari A sampai Z. Yang udah datang sih ngerti, jadi Iya. nggak shock. Tapi RT karena nggak tahu, RW juga nggak tahu konsepnya seperti apa. Iya. Ya akhirnya ketika gue dialog, oh kayak gitu. Ya akhirnya kita negosiasi. Kalau bikin acara musik,
terms and kondisinya kayak apa, Sampai jam berapa gitu? sampai jam ada berapa. nggak sih bang tuh batas-batas kalau di sini? Ada. Ada. Musik di sini maksimal jam 10 malam. Jam 10 malam udahan tuh. Udahan. Daripada dibilang narkoba ya gitu ya bang. Mm-mm. Daripada begitu lagi kan. Tapi repot ya. kalau nongkrong bebas. Oh, bebas. Iya, selama nggak bikin musik-musik gitu. Iya. Kita nih biasa nongkrong sampai jam 3. Pagi ya? Mm-mm. Karena biasanya emang kalau dunia-dunia kreatif ya bang ya, jam-jam segitu bang biasanya kita Iya. baru muncul Itu ide-idenya, bukan karena narkoba nih ibu-ibu, Bener, please. tapi emang munculnya jam segitu. Kenapa sih? Alkohol dikit ya. Dikit doang. Iya. Penyambung. Biar apa? Iya. Yang penting tertib lah. Iya. Bring responsibility. Wih, artinya apa sih kalau boleh tahu Mas Okin? Bertanggung jawab. Oh iya, makasih ya. Boleh. Iya nggak? Iya, iya. Tapi nih, Bang Okin, Ah, selama RB ini berdiri udah banyak banget visual art segala macam, skateboard, musik, terus merchandise, ada kedai juga. Ya. Movement yang udah dibikin sama RB itu apa sih? Bang? Boleh itu tahu nggak Bang kita? Movement. apa ya, banyak sebenarnya. Banyak ya? Ah. Saking banyaknya sampai bingung gitu mau nyebutin apa ya. Kalau awal-awal tuh gue sempat bikin movement namanya Indonesian Celtic Night Out. Jadi itu gue punya band, gue kan band Celtic Punk gitu kan. Oke. Nah gue tuh bikin kayak acara ketemu akbar band-band Celtic Punk se Pulau Jawa sih, di Jawa Bali. Gue kumpulin di Jakarta. Tadinya kecil, cuma ngundang band Jakarta sama satu band luar kota atau 2 gitu. Dan itu kolektifan. Datang ternyata rame banget, friend. Rame banget. Tahun kedua, gue coba gedein lagi. Datanglah nih sponsor. Nah ini dia. Masuk ya. Datanglah si brand ini, kedengeran gitu akhirnya gerakan iya. gue. Ya mungkin sama lah kayak yang lu pernah lakuin gitu kan. Iya, betul. Mereka yang datang ke kita malah. Iya. Nah itu dia, siapa nih pelakunya? Ya gue lah yang akhirnya diajak kolaborasi itu. Oke. Awal-awalnya gitu. Banyak sih, gue pernah ikutan di Mods Mayday, Jakarta Mods Mayday. Oh, Mas Mayday. Nah itu kan yang awal bikin Mods Mayday sampai di tiap kota hampir ada. Iya. Itu Jakarta duluan kan. Nah gue pernah berkecimpung di situ. Salah satunya Rumah Bergerak. Belum ada rumah bergerak. Oh, belum ada? Belum ada. Bang Ukinnya waktu itu? Gue ada di Warriors Jakarta pada saat itu. Oke. Tuh. Jakarta. Kalau misalkan dari marketing RB sendiri nih sebagai kolektif bisa sebesar sekarang ini tuh gimana sih bang? Triknya gitu? Triknya ya, Iya triknya nih. gue nggak tahu nih bener apa enggak nih. Iya, Yang nggak gue apa-apa. rasain rumah bergerak itu punya keunikan tersendiri. Oh iya betul. Yaitu punya skateboard. Oh iya. Yang setiap kolektif nggak punya nih tempat. Kalau ruang, setiap kolektif tuh pasti punya ruang. Ya. Punya alternatif space buat pameran, Ya. buat bikin musik Musik. showcase. Tapi kayaknya cuma rumah bergerak yang punya skateboard. Oh iya. Jadi itu makanya cepet ketika gua main ke Bali gitu, ya ternyata skater-skater sana tahu. Oh iya. Iya, tahu asli. Karena jadi Oke. ketika karakter apa ya, keunikan yang gua di ini tempat punya, Iya. itu yang jadi bikin sempet cepet kedengeran sampai kesebar ke luar Jawa malah. Gua ke Pontianak, tahu gitu. Ya maksudnya gua ke Medan, kemana gitu. Karena gua lagi sering muter juga kan. Wah ternyata tahu ya mereka gitu, walaupun nggak kenal gua tapi tahu Brandnya. rumah bergerak Iya, ya gitu. Wah. Padahal ide itu awalnya ditentang ya. Iya. Karena pada akhirnya yang ditentang itu justru malah bikin edgy aja bang. Bener. Iya nggak sih. Bener, Bikin bener. beda gitu kan. Itu harus Iya. cari yang setiap kolektif harus punya karakter yang kenceng sih. Sekencang apa sih bang kalau boleh tahu? Sekenceng underbone. Oh. Iya. Kalau bisa dibilang nih bang, kalau ngebahas karakter si kolektif gitu ya. Nah ini maksudnya cara, ya Gintar pasti ada yang nanya nih, cara nimbulin karakter kolektifnya itu Iya, gimana iya, sih gitu. Caranya ya yang ngegali keresahan masing-masing sih. Oke. Maksudnya gue kayak gue nih. Gue suka, kenapa gue bikin skateboard? Pertama gue adalah ngelihat potensi tren ke depan. Wih, visioner emang. Bukan, jadi nggak tahu lah itu bisa apa enggak. Jadi waktu itu gue suka skateboard dan sering follow akun Instagram skateboard walaupun gue mainnya biasa aja gitu kan. Yang penting gue senang main skate. Gue lihat Pretty Poison awalnya sih. Pretty Poison di Bali kan ada dog bowl pertama mungkin menurut gue yang karakternya tuh bener-bener skate rock lah, skate rock and roll, drang kayak gitu-gitu. Wah, Waduh. Iya. asli emang begitu apa adanya. Oke. Gue mau punya ini nih, dan kebetulan ternyata gue kenal teman-teman yang masih main skateboard, mainnya tuh skateboard yang
transisian yang mainnya di ball nggak di street. Udah gue makin yakin ini jadi karakternya Rumah Bergerak gitu, jadi keunikan Rumah Bergerak. Oke. Skateball ini ya. Jadi Tapi gue tanpa sepengetahuan Bang Ukin kita udah hadirkan Tony Hawk. silakan Nggak ada ya? Pak Tony. Cancel. Sibuk. Cancel, sibuk. Bang Ukin. Ya, Tadi kan kayak. iya benar. Iya bener Gus lu manggil saya. Gue jadi canggung kalau ngomong kayak gitu. Iya saya. Iya bingung juga gue jawab apa. Kan banyak banget sampai tadi terdengar sampai Bali, terdengar sampai Pontianak juga gitu kan. Ngomongin soal skateboardnya lah, salah satu daya tarik yang bikin orang tahu soal Rumah Bergerak. Ya. Sekarang kan nih kondisi kita nih lagi tidak memungkinkan nih untuk orang main skateboard. Ngomongin soal corona bang. Sekarang Rumah Bergerak berarti gimana nih bang? Wah, Kacau ya? kacau sih Movement sebenarnya. nih Bang, kan pengaruh ke movement. Banget. Acara. Banget. Jadi kita udah lockdown duluan sebelum lockdown rame lah. Oh gitu. Nah, karena kan ya nih Rumah Bergerak ada di lingkungan rumah gue pribadi. Oke. Gue masih baru punya anak kecil. Jadi gue kayaknya ngelihat berita kok negatif nih. Iya, Gue iya. takut juga gitu. Maksudnya takut kalau gue kena, gue baru punya anak, Iya. gitu-gitu kan repot nih. Mendingan gue ngamanin gue dan keluarga gue dulu. Jadi nyetop ngebuka pintu ini untuk orang umum dulu sih. Jadi kayak gitu. Terus apalagi ya yang pasti sih penghasilan income ya. Income yang tadinya ya bisa ngebantu teman-teman ada uang jajan gitu kan. Hobinya dipenuhi lah gitu ya. Kalau ada bikin acara tapi ada sedikit rezeki ya kita bagi-bagi gitu kan. Ya jadi nggak bisa kayak gitu. Ya jadi benar-benar teman-teman yang memang benar-benar freelancer gitu. Banyak kan di sini freelancer. Jadi nggak ada sedikit banget yang kerja kantoran gitu. Oke. Jadi bener-bener hilang penghasilannya. Ada berapa event yang di cancel bang? Yang udah terencana nih Iya benar. di Rumah Bergerak ini? Ada karena kita kan punya reguler event kan. Setiap bulan tuh. Setiap bulan ya? Setiap bulan ada. Jadi kadang bikin workshop, bikin forum diskusi kayak gitu-gitu. Musik showcase. Bahkan tadinya mau ada launching 2 band lah. Ada band Om PLR namanya. Wadaw, betul Iya. banget tuh disingkat jadi apa? Pelor. Velor. Iya. Iya, jadi mereka udah latihan beberapa kali di sini. Terus harus lockdown juga kan. Ya udah. Jadi banyak lah. Banyak banget berarti Banyak bang. banget kegiatan kita yang Reguler bener-bener- ada gitu kan. Hitungannya sekarang udah 2 bulan guys. 2 bulan ya? Ngebahas nih Bang, kalau misalkan nih corona udah kelar ya, pandemik ini udah kelar, kita udah bisa aktivitas biasa lagi nih. Ya. Ada nggak sih cita-cita ataupun konsep-konsep dari anak-anak Rumah Bergerak nih? Ini kita pokoknya ntar rasa kangennya kita bakal bikin acara yang Oh pecah iya. nih. Iya. Keberakannya. Bocoran bisa nggak sih Bang? Iya, Bocoran? dikit aja tentang apa sih? Kita mau bikin gigs atau mau bikin pameran Skateboard. dari gedean mengundang apa Kalau- bocoran satu Ini aja Rumah sih? Bergerak tuh kalau bikin gigs selalu ada pamerannya, selalu ada musik showcase-nya, selalu ada konten skateboardnya kecil-kecilan. Kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Iya seru ya. Nah, terus kalau kamu tadi ngebahas konten digital ya di Rumah Bergerak, kita sempat bikin movement support or die. Maksudnya buat teman-teman pelaku kreatif yang punya usaha jualan makanan atau apa, kita saling repost nih. Open promote gitu. Ya. Iya. Yuk, yang mau dipromotin makanan apa usahanya, tulis aja di komen. Udah ada yang komen, kita buka akunnya, kita repost di story. Udah cukup itu, dan dia juga tolong repost balik ya usaha kita. Ya kayak gitu. Jadi biar simbiosis mutualis juga. Betul. Sejauh ini efektif nggak Bang? Efektif banget. Efektif banget. Efektif banget. Cuma kan kampanye udah kelar nih. Iya. Belum dijalanin lagi. Terus sempat bikin juga, jadi ada kalau produk-produknya mau dikirim, kita bikin review nih. Wih. Wih. Ala-ala food Iya, blogger iya, gitu. iya, mantap. Yang gini-gini tuh bang, bang ya. Yang gini ya. Iya, yang menyala-nyala ya. Ntar bisa-bisa RB menyimpang nih Iya. jadi food blogger. Bisa jadi bang. Kayak Make up mau nggak bang? makeup tutorial ya anjir. Udah gitu bangunin lagi. Jadi guys, aku lagi pakai concealer. Kok gue tahu ya? Sorry ya. Intinya gitu sih. Jadi akhirnya bikin konten kreatif aja yang jadi kita bikin, ya udah sempat bikin itu. Kita nggak bikin live Instagram yang gimana-gimana. Sempat bikin live Instagram waktu kita rilisin Broken Trash. Ada band anak-anak sini juga. Kita live Yang Instagram. vokalisnya di depan, Bang. Vokalisnya ada di depan.
tapi nggak berjalan dengan mulus karena sinyal ternyata waktu itu. Itu bang. Koneksi nih Itu tolong banget. dong pemerintah. Kalau enggak, Itu parah sih. please lah Swasta jangan ngomongin juga. pemerintah gitu. Swasta juga. Kita belum susah bang, makanya pakai. jangan kita belum settle. Ntar kalau kita udah settle baru kita bahas gituan ya. Oke. Asli tuh, nah jadi Oke, kendala, gimana bang? Ada tambahan lagi? iya kendala rumah bergerak tuh nggak bikin live Instagram, satunya itu sinyal. WiFi juga Oh iya sih, kalau kalau di dulu. luar ini nggak bagus. Di sini belum pakai WiFi, masih pakai WiFi rumah jadi. Oh. Makanya kendala. Jadi lah kita bikin konten tapi nggak di YouTube nih, di IGTV malah. Iya. Oke. Karena menurut analisa gembel gua aja, Iya. kayaknya orang males deh kalau. Ada bel. Iya, jadi kan kalau di swipe up belum bisa swipe up juga nih aku. Iya. Kayaknya enakan langsung di IGTV aja. Jadi kalau udah diposting di feed, orang tinggal mau nonton Iya. full udah langsung gitu. Lebih Jadi accessible juga kan. akhirnya udah bikin konsep IGTV aja lah. Gitu. Berarti sebenarnya nih bang ya, kalau dari bang Ukin sendiri sebenarnya pengen ada ya bang ya live yang band live gitu, kalaupun Pengen. nggak terkendala sinyal. Jadi gitu ya provider, udah mau pergi. Tolong. Iya. Tolong ya, Juga boleh. yang proposal kemarin masuk. Ya. Tambahin nih. Bisa. Tolong. Ada yang mau nanya nggak dari belakang kamera nih? Tolong dong, tolong. Apa itu? Harapan lu gimana bang buat RB ke depan sama kolektif-kolektif yang ada di pinggir Jakarta tuh gimana? Lu ngomong bisa pelan-pelan nggak lo? Oh, iya, sorry maaf. Tapi gua ngerti pertanyaannya, makasih ya. Gimana bang harapan lu Harapan bang? bang buat Harapan kolektif ya? pinggiran Jakarta nih. Ya gue makin berharap banget nih biar semuanya makin bisa mandiri sih, bisa hidup dari apa yang kita lakuin. Berdikari. Ya Berat banget bahasa lu. Iya, maksudnya nggak bergantung sama Gaji. gaji gitu. Kayak Ibu Bisa Pertiwi. hidup kayak Lagunya gitu. India. Maaf ya. Iya. Itu berarti harapannya bang. Iya. Maksudnya biar bisa mandiri dengan apapun yang dilakuin. lah. Ada lagi nggak? Ada lagi? Terjawab nggak tuh? Terjawab. Oke. Ada lagi. Kita pengen nanya yang banyak nih. Mulai dong. Apaan tuh? Ini kan kita YouTube ini kan dari pinggiran Jakarta nih bang. Gue mau nanya sih di dunia komunitas ini, menurut lu sendiri untuk kan di Jakarta Timur ya bang? Ya. Persaingan dengan pusat kota kayak kita kan di misalnya kalau Jakarta ya, yang disebut Jakarta orang Jakarta ya, pusat Jakarta Selatan. Sebenarnya ini bang mungkin dari rumah bergerak merasa bersaing seperti apa sih? Apakah emang dari Jakarta Timur nggak bisa bersaing atau seperti apa gitu? Bisa langsung ke intinya nggak pertanyaannya? Gue sengaja biar lama. Oh iya. Ngerti gue ngerti. Iya. Thank you bang. Sebenarnya persaingan itu pasti ada kan. Setiap kolektif pasti ada. Mau paling keren, mau paling edgy, mau paling gua duluan nih. Oh iya. Tapi gue coba meminimalisir mindset seperti itu. Oke. Gue malah pengennya apa ya? Gimana caranya bisa kolaborasi bareng-bareng nih sama semua setiap kolektif yang ada. Oke. Bahkan mungkin bisa mengimplementasikan atau ngembangin ide yang pernah dibuat sama kolektif sebelumnya. Kita coba kembangin yang lebih begini aja kali ya. Oh iya. Nggak ada jadi masalah Iya. seharusnya ya kayak gitu. Karena harusnya tuh kolektif itu harus saling punya hubungan dua arah yang baik sih. Namanya kolektif ya. Iya. Kecuali individualitif ya. Apa sih artinya apa sih? Gak tahu ya. Tapi berarti lu salah satu yang setuju ya bang ya. Di era sekarang daripada berkompetisi mendingan berkolaborasi. Iya. Mantap. Bener Cakep. banget. Gue cakep. Mantap banget nih. Terakhir nih bang, kalau misalkan inilah kayak wejangan dari Bang Ukin Asik sendiri jangan. Iya. sebagai kolektif pinggiran nih. Heeh. Buat kolektif-kolektif yang di kota-kota kecil, di daerah-daerah pinggiran yang nggak kena exposure lah, Betul. jauh dari pusat Kurang kota. expose, Nah, kena expose ya. biar bisa tetap konsis Heeh. dan bisa besar lah itu. Gimana sih bang? Konsisten sih. Konsisten. Kuncinya cuma satu, konsisten dan mau kenal orang. Berarti nggak satu dong bang. Dua. Kuncinya cuma Oh, satu, iya. konsisten dan Konsisten. kenal orang. Ya. Hashtag. Oh iya hashtag. Atau email itu ternyata ya. Iya. Iya. Kayak kemarin si Chandra ngontek gue kan. Gue seneng tuh. Nah. Ketika ada yang kontak terus mau gini. Ayo biar saling kenal sih Oh, sebenarnya iya. tujuannya kayak gitu. Biar bisa sharing juga sih bang. Walaupun kita nggak bawa apa-apa gitu kan. Kita dapatnya dari abang aja. Ya ada nih minuman. Oh iya. Ini teh ya. Teh. Teh tolong. Teh. Cuma dicampur asbak tadi. Ntar pasti komennya aneh-aneh nih. Iya pasti. Ini teh. Iya. Udah pertanyaannya udah cukup ya? Cukup. Oke. Oke bang, thank you bang. Kita Sama-sama. tosan ini dulu asik. Social distancing. Social Nggak tahu bang, distancing. maksudnya apa sih tos kayak gini? Thank you. Tas pandemik. Thank you Jack. Thank you, Jack. Duh, ngomong thank you Jack lagi dong. Thank you Jack. Kok mau? Oke, Kok mantap. mau ya? Jangan lupa komen di bawah lu mau nanya apa, nanti kita bakal sampein ke Bang Ukin karena Bang Mantap. Ukin terbuka banget. Instagramnya apa bang?
@ukin_skins. Skin sih mana? Ini skins. Udah nggak bastard lagi bang. Udah gak bastard, diprotes sama bini gua. Itu dia. Malu sama umur katanya. Iya deh, oke. Kalau Instagramnya Rumah Bergerak. Iya. @rumahbergerak. Oke. Jangan lupa follow. Follow juga ya, Follow Rumah ya. Bergerak biar bisa di swipe up. Iya Sama kan? juga Sepijak tengok-tengok jangan lupa. merchandise kita. Ya, kalau misalnya orang mau datang ke sini setelah pandemi selesai, Ya. bisa datang kemana bang? Alamatnya? Jalan Y nomor 5, Mm-mm. Cipinang Muara 2, RP5 RW 3. Kalau Lu cari di- aja di Google Maps atau Oke. Waze, Rumah Bergerak pasti muncul. Gokil, thank you banget Bang Kin dan Rumah Sama-sama. Bergerak. Sukses ya, Sukses Bang. juga buat sekejap. Sepijak. Sepijak. Sukses buat sepijak. Iya. Kata aja tuh yang salah. Kita nggak main cut-cut kan bang? Oh gitu. Thank you, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus tungguin di Sepijak seputar pinggiran Jakarta. Thank you.